Indonesia, netizen dimanapun berada di seluruh dunia, ya nggak hanya Indonesia ternyata netizen. Baik, ini luar biasa pada kesempatan kali ini ya, momen kali ini, di mana ternyata ada yang menghubungi kru, ya, di mana ada suatu talent, anak muda milenial, tetapi mereka sangat mencintai seni budaya Indonesia, ya. Tidak berlama lagi, ya. Mereka ini nanti kita kupas siapa dan bagaimana serta mau ngapain aja, ya. Ini mereka tergabung dalam grup yang disebut DPC Nada, ya, DPC Nada. Baik, tidak berlama lagi supaya karena waktu kita juga tidak banyak, saya perkenalkan mungkin nanti bro-bro and sister di sini bisa acung tangan atau bagaimana ya. Oke, pada angklung Ciweng. Luar biasa ya. Pada tamtam atau ketra Puji. Kemudian pada beduk Amin. Nah, itu pemegang instrumennya ya. Dan 3 tersisa adalah mereka adalah vokalis, merangkap penari, dan juga merangkap kasir ya, yang menerima bukan menerima sumbangan atau penghargaan apresiasi dari masyarakat penonton, mereka penerima honornya, uangnya gitu ya. Baik, yang pertama adalah yang paling cantik di antara kami ya, karena hanya dia satu-satunya wanita, Eva. Oke, wah luar biasa, kasih love si Eva ya. Yang tertarik sama Eva bisa japri. Ini kalau dia buka maskernya tambah cantik deh ya. Tapi rekan-rekan bisa dibuka ya. Dikantongin aja maskernya ya, karena kita kayak ngobrol nih. Ya silakan, dikantongin aja maskernya ya. Saya juga saya kantongin biar adil dan merata. Oke. Nah, yang vokalis yang kedua adalah Sento. Luar biasa ya, Sentot itu nama Indonesia sekali, Nusantara sekali ya. Dan yang terakhir adalah Eca. Wah, luar biasa. Baik, itu tadi mereka, sosok-sosoknya bisa dada sendiri ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, yang perlu saya kasih tahu adalah bahwa mereka ini anak muda, usia mereka masih milenial, mereka ini masih di bawah 30 tahun. Luar biasa. Jarang anak milenial seperti mereka ini. Cinta kepada alat musik tradisional dan juga mempraktekkannya dalam kehidupan mereka untuk mereka mencari nafkah. Walaupun milenial, nggak salah sih, banyak juga main gaming, main apa untuk mencari sesuatu pengalaman atau apa, tetapi hal-hal seperti ini sangat unik. Ini luar biasa, ya. Justru yang seperti ini yang harusnya banyak terjadi sehingga di Indonesia kebudayaannya Nusantara kita bangga dan tercipta lestari. Oke, tidak lama lagi ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Baik, ini anak-anak muda ya, bro-bro semua ya, sister ya. Iya bang. Kalau bisa tahu, ini satu daerah asal nggak nih semua nih? Beda-beda bang. Oke, di mana aja nih? Mana? Cilacap. Cilacap. Kalau saya Purwokerto. Purwokerto. Cilacap juga. Cilacap. Kebumen. Kebumen. Cilacap, saya. Cilacap. Cilacap. Wah, ada 3 ya. Ada 3 tempat tadi. Cilacap, Purwokerto, dan Kebumen. Nah, baik. Kalian beda asal. Apakah kalian kenapa bisa bertemu sehingga bisa membuat suatu grup musik budaya ini? Siapa yang bisa jawab nih? Gimana ceritanya nih? Oke, silakan Eca. Kalau kita, ya emang musik itu menyatukan kan, musik my country gitu kan, menyatukan kita semua ya kan. Oke. Dari suku mana aja kita bisa bersatu gara-gara musik. Oke. Ya kan, kita orang Indonesia kan beragam. Oke, beragam. Ya alhamdulillah kita semua ketemu di Jakarta, terus kita punya kali misi bareng-bareng gitu kan, satu misi gitu kan, untuk mencari nafkah bareng-bareng sama mereka. Alhamdulillah kita bisa ketemu dan disatukan untuk jadi
punya grup namanya DPC Nada, Pak. Oke, DPC Nada. Oke, tadi ada, saya mau ambil nih. Keragaman. Ini saya lihat kalau dari asal daerah masih Jawa ini semua ya. Jawa Tengah ya. Ya. Jawa Tengah. Oke, itu oke. Sorry, ini agak ini sedikit. Di sini Muslim semua nggak? Kalau saya nggak, saya non Muslim, saya Kristen, Protestan, asal dari Medan ya. Kalau di sini apa Muslim semua nih? Ada yang bukan Muslim sih, tapi alhamdulillah kita bisa menyatukan. Oke, siapa ini? Oh, Saya. Oke, Ciweng ya. Ciweng ya. Ciweng mana nih? Orang apa nih? Agamanya apa nih? Agamanya Buddha. Buddha. Iya. Wah, luar biasa. Itulah guys. Lihat nih. Walaupun berbeda keyakinan, tetapi bisa guyup. Ya, bersama, akur. Ya, mencari nafkah bersama, ya, berkesenian bersama. Luar biasa. Jadi, itu adalah ajaran nenek moyang kita yang asli. Tidak ada pandang bulu karena melihat perbedaan-perbedaan, tapi itu adalah kekayaan. Kalau kita bersatu, maka kita padu dan kuat. Gitu ya? Ya, Oke, betul. kembali ke DPC Nada. Namanya DPC Nada. Kenapa DPC Nada? Ini kayak organisasi aja, DPC, DPD, DPP. Bukan begitu ya? Oh iya. Apa ini DPC ini? Karena DPC Nada itu singkatan. Oh, apa itu? Karena kita beda-beda daerah. Beda-beda daerah. Depok. Depok, tapi nggak ada di Depok tadi sini. Ada di rumah. Oh, lagi sakit. yang mendirikan. Nah, Dia lagi ini. lagi cuti dah. Cuti ya. Kayak kantoran juga. Iya. P-nya ini apa? Purwokerto. Purwokerto. Tadi kamu ya Purwokerto. Iya. Ada lagi yang lain Purwokerto. Enggak ada. Oke. Nggak C. ada. Cilacap. Cilacap. Iya. Wah, ini ngapak nih ya. Iya. Ngapak. Apa? Kalau nggak ngapak nggak enak katanya kan gitu. Oh gitu ya. Iya. Apa namanya kalau ngapak ini pia kepriwe gitu ya? Apa? Kepriwe. Iya kayak Saya tahunya cuma maning-maning aja. Kalau ngapak-ngapak ini ya. Iya kayak Itu ya. Iya. Tapi secara budaya, kultur, latar belakang mereka tadi sudah dijelaskan berbeda, asal daerah juga tadi, tetapi mereka bisa nyatu ya. Ini luar biasa. Sorry, ini single semua, lajeng semua atau sudah ada yang berkeluarga? Sudah ada yang berkeluarga. Sudah ada Siapa? yang berkeluarga. Siapa? Ciweng. Sama Ciweng. Eca. Ciweng sudah berkeluarga. Eca. Ya. Anak berapa nih? 1. Oke, paling kelas berapa paling tua? Udah tua sih, udah gede bukan tua. Berarti kamu kawin cepat dulu. Iya. Ciweng 3 anak ya? 3 anak. Oke, luar biasa. Sorry ini agak sedikit privasi, tapi bukan apa-apa supaya nggak tahu juga ya. Kalian orang besar, walaupun secara materi mungkin saat ini kalian masih pas-pasan atau apa, ya nggak tahu. Tercukupin nggak itu dengan kalian ngamen begini? Ya ini ngamenan di komplek-komplek atau bagaimana? Ya ke kampung-kampung. Kampung ke kampung ya? Kampung ke Kampung ke kampung ngamennya ya? Kampung ke Oke. kampung. Selain ngamen kampung ke kampung, ada juga nggak kalau diundang acara apa kawinan atau acara tertentu? Ada Tapi lebih banyak kampung ke kampung. kampung-kampung. Oke. Saya nggak sebut angka. Ngirim ke kampung tercukupin nggak? Ya Relatif sih soal cukup nggak cukup, tapi masih bisa hidup nggak di kampung dengan dari sini masih lah, kamu kirim? masih bisa. Masih bisa ya? Oke, luar biasa. Bung Eca juga begitu, Bro Eca? Iya. Ngirim? Iya. Bisa. Bisa alhamdulillah lah. Setelah dipotong kalian biaya kos dan segala macam? Iya. Oke, luar biasa. Kalian memang ini seni begini memang belajar atau otodidak atau bagaimana? Bermusik. Dulunya kita kan nggak main musik ini. Iya. Di Seniman itu beragam seni daerah. Oke. Contohnya ada dari Jawa Barat, Jaipong tuh. Iya. Ya, dari Jawa Timur, Tayub ya. Iya. Kalau dari Jawa Tengah, Lengger. Iya. Banyumasan. Oke. Ya, kita dulunya itu pemain itu juga. Terus karena musik zaman sekarang anak-anaknya itu sukanya modern-modern, Iya. jadi kita rangkum ini. Oke. Seni angklung ini kita bikin, kita jadiin grup. Wah, luar biasa ini ya. Ini kalian mirip-mirip saya nih. Artinya lagu kekinian, lagu kontemporer, tapi kalian bawakan dengan instrumen etnik. Iya. Sama kita ini. Saya pun begitu.
Tapi kadang-kadang kalau klaim kan tiap hari, ya kan? Kalau klaim tiap hari luar biasa, ya. Oke. Ini klaim merantau ya, Merantau. Iya, merantau. Ini saya salut nih anak muda merantau nih. Halo netizen semua, jangan jago kandang ya. Ini manja, ya kan, ngetek terus sama ibu, sama bapak. Ya kan? Lihat nih contoh nih. Mereka ini orang perantau ya, udah berani dengan usia muda merantau. Saya mau tanya, yang paling jauh pernah merantau siapa nih? Saya Di mana? Papua. Papua. Ngapain kau di Papua? Ya kerja. Kerja apa? Kerja di gudang sembako. Gudang sembako. Amin kamu ya. Pernah nggak apa merantau kemana aja? Kalau saya paling jauh ke ini Banten. Banten. Ngapain kamu di Banten? Ya ini apa? Jadi kuli pernah. Kuli. Oke. Jadi kerja di rumah makan pernah. Apapun yang penting halal, nggak nyopet, nggak nyolong, ya. Kalau kamu pernah merantau kemana? Kalau saya pernah merantau ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Riau ya? Iya. Ke Pulau Riau ya? Wah luar biasa. Ngapain di sana? Ternak ayam. Ternak ayam. Milenial lihat nih ternak ayam dia, ya kan? Luar biasa. Ya nggak gengsi ya di suatu ya. Sentok. Aku Kalimantan. Kalimantan berapa? Di mana di Kalimantan toh? Kalimantan Tengah. Ngapain kau di sana? Sawitan sih 2 tahun. Oh, jadi buruh sawit. Iya. Buruh harian atau udah karyawan tetap? Harian sih. Harian, berarti tukang dodo, gulai brondolan. Agak-agak ngerti saya kan orang Medan, tahu lah dunia-dunia persawitan sedikit, Iya. ya kan? Oke, kalau Eca? Ya kalau main sih pernah jauh. Oke. Lahat. Tapi Lahat, kalau Sumatera Selatan. Ya. Oke. Tapi kalau merantau mah paling ya Surabaya. Surabaya. Terus kalau ke daerah baratnya ya Serang, Banten. Di Surabaya pernah ngapain? Dia dagang sih dulu. Dagang. Ya. Luar biasa, tapi bangkrut ya. Ya nggak bangkrut, Kalau cuma nggak ikut bangkrut, orang. pasti nggak di sini lah. Ya enggak juga bang. Oh, Ikut orang. oh, ikut orang. Ikut Bukan orang. sendiri. Oke. Tapi udah Apa-apa. ya udah bosen kali. Sip, pengen sip. pengen yang lain gitu loh. Oke, yang paling cantik nih ya, Sista Eva ya. Dari Cilacap merantau ke Jakarta ya. Iya, boleh ke Jakarta. Berapa lama di Jakarta sudah? Di Jakarta kira-kira 2 sampai 3 tahun. 3 tahun di Jakarta ngapain aja? Pernah ngapain aja kerja apa tuh kayaknya? Kerja rumah tangga. Rumah tangga, oke, yang penting apa? Sama kerja di toko sembako. Toko sembako. Iya, dikasih. Oke. Akhirnya itulah guys ya latar belakang mereka. Tetapi karena mereka punya jiwa kecintaan pada seni, terkumpul dan mereka membentuk grup. Dan grup ini mereka menyalurkan hobinya juga untuk mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya. Ini luar biasa sekali. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita mau coba dulu nih ya penampilan kalian ya. Karena netizen-netizen dimanapun berada pasti pengen lihat nih. Mereka juga pasti udah bosan juga lihat saya ngoceh ya kan. Coba kalian mainkanlah dulu lagu kalian ya. Oke. Perahu layar.
ya, ini luar biasa. Tadi saya terdengar itu, wah ini ada kata-kata pariwisoto. Ya, kan? Oke. Luar biasa. Ini artinya, ayo guys, dunia pariwisata kita ya, juga tapi wisata budaya, wisata etnik juga jangan terlupakan. Lestarikan agar dia bisa menjadi sesuatu yang bernilai dan digandrungi oleh generasi muda maupun yang akan datang. Bisa nggak? Biar saya nyanyi bagian di pariwisata tadi. Oke, bisa. Oke, 1, 2, 3. Saya membilang pariwisoto, menterinya Pak Sandiaga Uno. Nah, coba di bagian itu aja ya, di part itu aja ya, iringin aja ya. Tuwaga. Pariwisoto yang menterinya Pak Sandiaga Uno. Netizen semua ya, wisoto ya, bukan makan soto ya, wisoto, pariwisata ya. Oke, netizen itu tadi ya, perahu layar yang dengan apik mereka bawakan dan sudah kembali ya. Monggo silakan dulu ya, kita lanjutkan ngobrol lagi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan, kita coba lebih detail tentang band kalian, grup kalian inilah ya, grup DPC Nada ini, dan supaya kita juga tahu kalian ini kan juga punya tanggung jawab kepada diri sendiri, makan, minum, biaya hidup, ya, air listrik, kebutuhan primer ya, sekunder, tersier. Kalian ini sebenarnya duta yang melestarikan nilai budaya, saya pikir. Tidak sekedar kalian mencari nafkah tuh. Mungkin banyak profesi lain di mana kalian bisa lebih ini, tapi mungkin panggilan nurani dan jiwa kalian ke sini itu luar biasa. Ya. Oke. Kalian tadi main dari kampung ke kampung. Itu yang rutin. Memang sesekali ada hajatan diundang, tapi itu sifatnya kadang-kadang tidak rutin. Kampung ke kampung. Ini kampung ke kampung atau juga komplek ke komplek atau klaster ke klaster? Apa perbedaannya atau bagaimana? Seringnya di mana? Silakan, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Seringnya ya kita pasti di perkampungan. Perkampungan. Tapi kalau namanya kita jalan kaki kan kadang-kadang, oh ini ada komplek coba masuk. Oke. Gitu. Terus ya kita langsung jalan lagi habis komplek, ada apa namanya, pertokoan di pinggir jalan itu, kita langsung ke pinggir tokoan boleh. Jadi nggak harus satu tempat, gitu. Bisa langsung merangkap semua. Sorry, dari jam berapa ke jam berapa kalian kerja? Kita biasanya leader ke kampung-kampung ini.
komplek ini? Biasanya kita keluar jam 1 Jatuh siang. 1 siang. Oke, sampai Sampai kadang-kadang nggak pasti, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang apa ini? 9 malam. Jalan kaki. Iya. Rata-rata berapa kilometer kalian ini? Ya kalau dihitung ya nyampe 10 kiloan lebih lah. 10 kiloan lebih. Ya? Iya kalau dihitung panjang. Oh, oke. Iya. Kalian, sorry, ini agak ini ya. Rata-rata, kita bicara rata-rata ya. Berapa pendapatan kalian ini? Artinya saya nggak mau tanya angka. Apakah pendapatan kalian ini dalam satu hari itu mencukupi nggak untuk kata kalian kan haus, lapar, baru balik ke rumah masing-masing juga ya? Tercukupi nggak? Gitu? Alhamdulillah ya cukup lah. Oke, tercukupi. Ya. Kemudian sistem penggajian kalian ini bagi hasil. Bagi hasil Bagi hasilnya per bulan atau per hari? per hari. Oke. Semua langsung bagi rata hasil Bagi rata. atau ada yang disisihkan untuk katakanlah biaya perawatan atau biaya saldo atau apalah? Ada. Ada ya? Ada. Oh, jadi disisihkan untuk Sisihkan ya perbaikan. perbaikan alat atau baju udah ada yang sobek atau ini kurang bagus, udah kan kena panas, kena hujan kan takutnya ini jelek ganti. Gitu. Nah ini sekalian saya lihat pakai kostumnya seragam. Saya pikir ini kayak profesional atau ada manajemennya seperti artis-artis gitu. Itu bagaimana? Apa kalian sendiri ini? Ini kita sendiri karena kita dari Jawa Ya. itu kita harus sistemnya itu kita menjaga kesopanan kita punya grup walaupun grup kita ya cuma jalanan lah Ya. tapi kan kita harus bisa menghargai orang lain supaya kita dianggap nggak terlalu kelihatan namanya jalanan banget. Oke. Ya. Apabila kalian main, tentunya kan membawakan lagu-lagu yang misalnya ada lagu daerah, ada juga lagu yang populer saat ini, tetapi dengan iringan musik yang etnik seperti ini ya. Animo atau perhatian dari masyarakat kalau kalian main pengalaman dari kampung ke kampung itu bagaimana? Apakah anak-anak, anak muda atau orang tua aja yang nonton atau bagaimana ini? Ini semua beragam. Semua beragam ya. Ya beragam dari orang tua sampai anak muda sampai anak-anak. Oke, ini saya mau nanya kasirnya ini ya, penari vokalis menari kasir ya, bisa megang tempatnya ya, wadah ya. Itu rumah ke rumah ya, gitu atau bagaimana ya? Kadang mana lebih banyak yang ngasih apa nggak ngasih? Oh, saya jawab. Ya, Ya kalau banyak sih ya enggak ada, tapi kalau ya ada aja mang kalau Nolak. bilang banyak ya enggak, bilang enggak banyak ya enggak juga. Tapi alhamdulillah ada aja lah. Tapi Door to door gitu, pintu ke pintu pasti ada. anak-anak ini happy, gembira nih. Pasti kayak semua ini ngerunin kalian. Gitu. Alhamdulillah nggak cuma anak-anak doang, Iya. ibu-ibu juga, bapak-bapak malah kadang-kadang ada yang minta lagu. Oh, request Iya, request. Nyanyi sambil joget ya. Iya, bareng-bareng. Wah, benar-benar menghibur lah Ya ya. alhamdulillah. Oke, enak juga Glenn ini ya, nyanyi dapat duit. Oke, itu cerita enaknya, cerita nggak enaknya nih. Ada nggak tantangan sih di lapangan nih Glenn? Banyak kalau tantangan. Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Saya ingin gantian ngomong dulu ya, yang cewek dulu lah, kencang suaramu sayangnya. Apa tantangan yang sering kalian rasakan di lapangan? Kalau tantangan itu mungkin kadang lagi musim hujan. Oke, cuaca ya. Cuaca. Begitu hujan udah kayak kambing semua, ngacir semua nih ya, nggak ada cerita ya. Iya, nggak ada. Oke, apalagi? Kalau buat saya mungkin baru itu, soalnya Oke. saya masih baru di sini. Oke, yang lain. Apa tantangan yang lain? Siapa bisa jawab? Saya. Silakan. Ya namanya juga di jalan itu pasti banyak tantangannya. Satu dari sama-sama kita ngamen itu ada juga yang sisi lain ada yang peminat Ya. mau menanggap tapi dia sambil minum atau apa mabuk gitu ngeganggu rese akhirnya kita harusnya udah dibayar belum dibayar kan Oh, gitu nggak ya. kebayar kan gitu. Jadi ya banyak sih sebetulnya belum kita kena rahasia contohnya ya kayak P3S atau Satpol PP ataupun bisa jadi polisi. Kenapa kalian dirasi? Ya, Kalian main di mana? Kan kita kan jalan kaki itu enggak satu tempat. Iya. Ya jadi kita kadang-kadang pas lagi nyabrang, ya kan lagi nyabrang jalan, tahu-taunya ada rahasia kita nggak tahu, kita
bawa aja masuk ke sono, tapi ujung-ujungnya nyampe sono juga kita dilepas lagi. Cuma sayangnya kan kita jadi rugi waktunya. Kenapa kalian kira-kira ditangkap sama Pak Satpol PP atau polisi apa Satpol PP? Ya mungkin anggapan mereka kita mengganggu protokol atau gimana, kita kurang tahu juga. Tapi ya yang Atau dianggap sebagai pengemis gelandangan kan? ya pernah juga, pernah Dianggap disamakan dengan pengemis. sama juga. Kalian tidak nyatakan bahwa kalian bukan pengemis. Saya sudah jawab, saya bukan pengemis. Saya itu pejuang seni. Oh ya, Iya. pejuang seni. Halo Bapak Satpol PP dimanapun berada ya, jelas ya. Janganlah, ini pejuang seni ini menginspirasi generasi muda ya. Mereka juga tidak melakukan tindak kriminalitas, tapi sepanjang kalian juga tidak melanggar aturan ya. Iya. Tertib ya. Oke, ada nggak tantangan yang lain? Apa itu aja? Ya paling ya kalau kita di jalan ya itu aja. Oke, baik. Itu tadi. Nah, apalagi nih? Sekarang kalian sudah menjalani di bidang ini. Oke. Banyak nggak anak-anak muda yang kayak kalian ini? Yang kalian? Yang di sini angklung. Ya artinya Apa nggak hanya seni? angklung, pokoknya seni budaya Nusantara. Kalau angklung sih banyak. Banyak. Di daerah mana? Jakarta. Banyak ya. Di Bekasi juga ada sih, Pulau Gadung juga. Kalian saling terkoneksi. Ya Terhubung. Kenal. Terhubung. Ada grup WA-nya atau apa? Ya kalau di grup PA mah nggak ada, tapi kenal. Karena satu kampung atau apa? Ya karena seni. Ketemu di jalan. Iya karena ada angklung seni gitulah. Oke. Jadi kita kadang-kadang nyamperin gitu. Kekurangan personil kan kadang kita ngambil. Sharing lah, kita sharing, intinya sharing. Oke. Satu yang saya mau tanya mungkin juga netizennya pasti pengen tanya. Apa sih yang membuat malu kalian putus gitu loh? Kalian masih muda nih, tapi berani nyali kalian kan? Ketemu orang nyanyi nari, kan ada yang kadang dikasih bayar, ada yang enggak, ya suka dukanya, tapi kalian masih bertahan. Apa ya yang memotivasi kalian sehingga bisa terus eksis nih? Pak dulu satu-satu nih, biar karena beda nih pasti pengalaman tersendiri. Kalau saya sendiri emang udah keturunan dari sini. Keturunan ada keturunan suka sini. Suka musik. Jadi walaupun tidak pernah dulu kerja di Jakarta, Iya. balik ke musik, basicnya di sana ya. Oke. Kalau Eca, Kalau saya kebutuhan sih, oke, karena kebutuhan. kerjaan lagi pandemi kayak gini kan susah nyari kerjaan. Oke. Jadi ya apalagi lah kalau kerja yang penting halal. Oke, sip. Penting halal ya guys ya. Kalau Sentot Karena ingin belajar aja sih. ingin belajar, Ya kalau aku kan soalnya masih pemula. pemula. Iya. Oke. Pengalaman Belajar, baru iya. ya. Tetapi kamu happy, senang dengan Ya untuk saat ini diresapi lah. diresapi Iya. ya. Karena pekerjaan itu kalau kita tidak senangin atau resapin biasanya jadi beban. Tapi Iya. kalau kita senang ngelakoninya Nyaman. enak. Seberapa banyak besar pun hasilnya kita tetap bahagia gitu ya. Oke, kepada Ciweng nih. Ciweng, apa nih yang memotivasi kamu nih? Kalau saya itu seniman itu dari kecil. Oh, gimana ceritanya? Seniman itu ya saya nggak cuma di musik ini doang. Jadi apa aja masuk saya. Oke, apapun masuk ya. Iya. Oke. Jadi Sip. Puji, apa nih? Ya kalau menurut saya buat cari nafkah nggak harus malu-malu sih di bidang seni gitu kan. Oh gitu ya. Ya. Puji, kamu megang tam-tam nih? Iya. Belajar sendiri atau memang ada yang ngajarin? Alhamdulillah ada yang ngajarin sih. Berapa lama kamu belajar ini? Ya kurang lebihnya 6 bulanan gitu lah. Luar biasa perjuangan kamu belajar ya, tapi bisa ya menguasai. Oke, Amin, apa yang memotivasi kamu? Kebutuhan sih. Kebutuhan? Iya. Kebutuhan untuk diri sendiri? Iya. Atau ngirim ke kampung? Ya kalau dibilang ngirim sih ya jarang-jarang lah. Masih lajang juga ya? Ya kalau seumuran saya masih ya pengennya buat sendiri gitu, senang-senang dulu. Oke, tapi bahagia melakukan ini ya? Ya alhamdulillah. Oke, baik netizen semua, itu tadi ya terkait dengan bagaimana mereka berkecimpung di dunia ini, tantangan ya, dan juga motivasi apa yang membuat mereka sehingga bisa terjun di dunia ini. Oke, netizen apa pengen mau mendengar penampilan kalian dulu ya. Kalau tadi itu kan layar perahu layar ya, Iya. itu dari Jawa
Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baik netizen semua, banyak hal yang bisa kita ambil makna dari perbincangan tadi bersama mereka. Mereka melakukan hal kecil tetapi luar biasa. Sungguh punya value nilai, tidak saja sisi budaya, sisi etnik, tetapi juga sisi bagaimana mereka bertahan hidup, mencintai musik, dan juga mereka memperoleh nafkah dari situ dengan segala tantangan yang mereka hadapi. Terima kasih banyak ini kami ucapkan kepada DPC Nada ya. Terima kasih Bung Ciweng. Oke. Ciweng. Terima kasih juga Bung Tamtam, Bung Puci ya, Bro Amin, dan juga terima kasih kepada Echa. Siap, ya, yang sama-sama. cantik Eva, oke, dan juga Sentot ya. Baik. See you next moment. Mangga.